So bisa bayangkan dari debu tanah liat, begitu rupa manusia dijadikan dan diciptakan dengan luar biasa sekali oleh Tuhan. Shalom saudara, sampai berjumpa kembali. Saya berharap dalam siaran ini kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup, dan Allah yang dahsyat. Ketika kita diciptakan Tuhan, so bisa bayangkan dari debu tanah liat, begitu rupa manusia dijadikan dan diciptakan dengan luar biasa sekali oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami bagaimana ketika Allah membentuk manusia itu sampai sebegitu rupa. Bahkan satu kali saya berpikir ketika kita dari gumpalan darah dan sperma yang diciptakan lewat manusia, maka di situ terjadi bagaimana proses keadaan seorang cikal bakal, yaitu bayi. Terus berjalannya dalam pemeliharaan, penjagaan Tuhan yang begitu sempurna, maka kita melihat kalau sampai Tuhan berkata, "Aku telah mengenal kamu sejak dari kandungan rahim ibumu." Ada sesuatu yang begitu rahasia sampai kita pun sebagai manusia, kita tidak pernah tahu bahwa kejadian kita begitu luar biasa. Ajaib, sangat ajaib. Tapi Tuhan sudah menjadikan sesuatu yang ajaib itu baginya akan menjadi sesuatu yang indah ketika dia menjadikan saudara dan saya. Saya mengajak kita semua berpikir bagaimana kejadian kita yang begitu heran. Kalau kita tahu kejadian kita yang begitu ajaib ini, kita akan mensyukuri, kita akan berterima kasih. Dari gumpalan darah dan sperma yang begitu kecil, sampai sekarang kita ada, saudara ada, kita berkarya, kita menikah, kita membangun satu rumah tangga, sampai kita memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita. Harusnya yang ada dalam diri kita itu adalah rasa ucapan syukur, rasa ucapan terima kasih. Daud mencontohkan bagaimana dia menggambarkan untuk memahami Tuhan yang ajaib ini tak ada habisnya. Sampai dia berkata, "Keinginanku adalah selalu diam di rumah Tuhan." Saudara, pada saat napas hidup ditiupkan Tuhan dalam diri manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang bisa melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Maksud saya di sini adalah kita bisa melakukan, bahkan kita bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau sampai ada manusia yang bisa pergi ke bulan, itu hasil ciptaan karya dari yang saya katakan tadi, ketika Tuhan menjadikan manusia pada saat di rahim ibunya. Nah, begitu Tuhan memberikan kepada manusia roh, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup, maka Tuhan lengkapi pula manusia itu dengan jiwa. Di dalam jiwa itu kita tahu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Maka makin lengkap lagi bahwa dalam diri manusia itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Seperti tumbuhan, hewan.
Kita semakin bergerak, semakin kita menyadari, saudara, di dalam diri kita ini begitu komponen yang besar, yang gampang bisa kita merasakan ada sesuatu ketika kita mengalami rasa sedih, kita bisa mengeluarkan air mata. Ketika kita mendapatkan sesuatu berkat yang besar, kita dengan gembira dan bersuka cita. Jadi dari momen ini saja dalam diri manusia itu tidak tergambarkan begitu ekspresinya manusia bisa menjadikan dirinya. Nah, disitulah kita melihat semua ada di dalam diri manusia. Maka kalau sampai manusia sekarang masih ada disebut kurang mengucap syukur, kurang berterima kasih, maka kita akan menjadi heran. Kenapa itu bisa terjadi? Bila kita bangun tidur saja kita menyadari bagaimana kita bisa melakukan banyak hal. Kita berjalan, kita bergerak, kita melakukan aktivitas. Walaupun itu kesannya biasa saja. Tapi di situ ada sesuatu yang saudara tidak sadari. Ajaib, heran dan luar biasa. Nah, itulah saya ingin mengatakan bagaimana ketika manusia harusnya puas. Apa yang Tuhan sudah beri dalam dirinya itu tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Mari kita belajar puas diri. Kalau kita belajar sudah memuaskan diri kita sebagaimana kita ada, saya percaya itulah kebahagiaan manusia. Karena manusia memiliki Tuhan yang hidup. Sebagaimana dia ingin jadikan kita adalah sahabat, rekan. Bahkan kita tahu bahwa hanya dialah yang bisa memuaskan kita. Jangan sampai keinginan kita bermuara seperti samudra yang tidak ada tepinya, tidak ada batasnya. Sehingga kita menginginkan seolah-olah dunia kita ingin raih, dunia kita ingin miliki. Seberapa banyaknya. Memang selagi kita menginginkan hal itu, kita diberikan satu kesempatan. Mungkin kita bisa meraihnya. Tapi kalau ada nilai-nilai ketidakpuasan yang kita terus coba cari, gali terus, maka di situ manusia menemukan sebenarnya dia sudah lari dari hakikatnya ketika Tuhan menjadikan manusia menjadi ciptaannya. Saudara, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Kita belajar untuk menerima keadaan kita sebagaimana kita ada. Kepuasan kita, kebahagiaan kita itu bukan materi. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang bergelimang dengan materi. Dengan rumah yang besar, rumah yang bertingkat, kendaraan yang bagus-bagus, istri cantik, suami ganteng, anak-anak mau pergi kemana tinggal dia pilih mobilnya yang berseri apa. Tapi kita melihat begitu terjerembabnya manusia dengan ketidakpuasan. Adakah kebahagiaan di sana mereka miliki? Tidak. Tapi ketika kita memiliki Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus, maka di sanalah kita sedang menemukan air kehidupan. Dan air kehidupan ini memberi arti yang begitu besar. Bahwa memang kita butuhkan itu kehidupan. Bagaimana kehidupan itu yang membawa kepada kita jalan-jalan kemana kita akan menempuh hidup ini. Saudara, mari saya mengajak kita semua untuk puas diri. Dengan waktu yang berjalan, maka kita akan menikmati hidup ini berjalan bersama Tuhan. Karena itu, saya percaya setiap orang begitu menemukan Tuhan, maka dia tidak menginginkan yang lain. Kenapa begitu? Karena kepuasan dia sudah Tuhanlah segalanya dalam hidup ini. Saya pastikan, dan kita harus mengalami itu. Sekalipun kita hari-hari ini masih ada tinggal di dunia ini,
Anggaplah ini hanya tempat di mana kita sedang bersekolah, tempat di mana kita sedang mendidik, membawa diri kita untuk diproses. Karena rumah kita, tempat kita itu adalah sejatinya, yaitu di sorga yang mulia. Di sanalah kita akan bercengkerama dengan Tuhan. Di sanalah kita akan tidak ada habis waktunya. Kesukaan kita adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah lewat perenungan ini kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan saya mengajak sekali lagi, mari kita cari Tuhan dan kita temukan Dia. Pasti ada sukacita dan masa depan yang penuh kebahagiaan yang dicari oleh banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat daripada perenungan ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.